Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Lalu Marah Satria Wangsa membungkam pengamat bola abal-abal. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, lolos melalui kualifikasi kita ke Piala Dunia. Hebat nggak? Luar biasa. Hebat nggak? Saya tanya dulu, hebat nggak? Flor, saya tanya, hebat nggak Indonesia? Banget. Oke? Hebat lah. Hebat. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Tapi apa benar hebat kita? Apa benar hebat? Coba Indonesia lolos ya. Saya 2026 kita lolos ke Piala Dunia. Lalu orang Malaysia, orang Thailand semua datang ke sini pengen belajar bagaimana Indonesia membangun sepak bola. Ternyata Liga 1 kita gitu-gitu aja. Ini saya challenge nih. Saya challenge pemikiran kita lewat sebuah ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia. Peluangnya besar, ya kan? Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Artinya, saya tanya sendiri ke Pak Erik. Pak Erik, sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Saya tunggu kata-kata itu sebenarnya Ya. dari Anda. Ya kan? Saya tidak mempermasalahkan legalitasnya. Tidak. Mereka legal. Mereka sah bermain untuk Indonesia. Tetapi di dalam negeri ini ada ribuan, jutaan anak-anak yang punya talenta yang sama, yang ingin juga menjadi pemain tim nasional. Ya kan, karena pemain tim nasional itu kalau buat pemain bola, tanya Errol, tanya Rahmat Darmawan, adalah opus corona. Apa itu opus corona? Itu mahkota. Mahkota tertinggi seorang pemain bola itu menjadi pemain tim nasional. Ya kan? Tapi apakah mereka ini yang jumlahnya jutaan, talenta-talenta terbaik di Indonesia ini, apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi pemain tim nasional? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda, ya kan? Kesempatan apa yang diberikan, investasi apa yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan kepada ribuan jutaan anak-anak talenta Indonesia? Karena mereka nggak dapat kesempatan yang sama seperti oleh Rumeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional sekarang. Nggak ada investasinya PSSI, tidak ada investasi yang betul-betul mapan untuk pembinaan usia muda, nggak ada. Ya kan, itu saya challenge. Kita hebat lah, ke Piala Dunia bisa kita. Saya yakin bisa. Tapi setelah itu apa? Apa kita sehebat Jepang? Jepang itu sekarang pemainnya 20 ada di top Eropa. Indonesia juga ada di Eropa semuanya, tapi bukan binaan PSSI. Ya kan? Tidak salah. Tapi apakah kita mau begitu? Coba Anda lihat statuta FIFA di pembukaan. Tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bolaan dunia. Itu jelas. Dan apa yang dilakukan PSSI kan tidak sesuai. Saya challenge, saya tantang pemikiran itu. Ada yang berbeda dengan Bung Joy? Bung Riko? Gak apa kalau Anda mau mengatakan sesuatu? Silakan. Udah sikat. Iya lagi, sama, bener. Sama, betul. Jadi setelah ini selesai, ya udah terus yang generasi banyak jutaan SSB bertebaran, kelompok usia, pembinaan, kompetisi muda. Terus gimana nih kalau stop, umpama Bapak Ketua Umum selesai, terus yang ini selesai. Oh iya, terus menyisakan the next generationnya apa nih? Peluang-peluang tadi investasi. Anda sepakat ya? Iya. Anda sepakat juga? Sebagai pemain saya setuju juga, karena saya pikir di satu sisi naturalisasi bagus untuk timnas kita, tapi jangan-jangan gara-gara ini bisa membunuh juga mimpi anak-anak Indonesia. Ya, berbicara tentang pemain timnas Indonesia saat ini ya, yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia, tentu apa ya, sebenarnya atau menurut saya tidak menjadi sebuah masalah. Ya, pertanyaan dari Bung Joy tadi katanya
apakah kita bangga kalau misalnya timnas kita lolos ke Piala Dunia? Kita bangga dengan pemain-pemain yang binaannya itu semuanya hampir dari Belanda. Ya, mereka mau binaan dari Belanda ke, dari luar angkasa ke, dari Antartika ke, peduli amat, bodoh amat. Yang penting timnas main di Piala Dunia. Nah, ketika kita berbicara tentang pembinaan pemain-pemain kita, ya pemain-pemain lokal, ya dari dulu Anda kemana saja? Justru apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI saat ini itu karena beliau melihat bagaimana kerja-kerja sebelumnya tidak beres. Kan sudah berulang kali Bapak Erick Thohir sampaikan bahwa program naturalisasi ini adalah sebuah program jangka pendek dan jangka menengah. Jangka panjangnya itu pembinaan usia dini itu tetap dilakukan. Jadi mungkin Bung Joy ini kurang nonton berita kali ya, kurang baca berita kali ya. Ya. Kemudian yang sangat disayangkan ketika seorang mantan pemain timnas ya, abang kita Errol Ibas sampaikan bahwa jangan sampai kehadiran para pemain naturalisasi ini membiungi ya para pemain-pemain lokal kita. Justru kita tuh harus berpikir sebaliknya, bahwa kehadiran para pemain-pemain naturalisasi ini bisa lebih memacu semangat dari anak-anak kita, dari para pemain-pemain kita yang ingin bersaing di tim nasional. Masuk sebagai pemain tim nasional saat ini tidak segampang seperti zaman dulu, yang ada pemain titipan, walaupun kualitasnya jelek. Ya, sekarang itu seleksinya sangat ketat. Bukan hanya sekedar lu bisa tendang bola, tetapi disiplin semuanya ada. Pemain kita punya kualitas, kita akui. Tapi kan tidak semua, hanya beberapa. Itu pun bersyukur karena digembleng oleh Sintayong. Nah, pertanyaan terakhir yang sangat menggelitik dan tentu sangat mewakili kita semua. Kenapa kenapa si Towel ini selalu diundang oleh TV-TV nasional? Ya, berbicara tentang Towel teman-teman, ketika STY masih melatih tim nasional, itu dia selalu muncul dengan kritikan-kritikan yang sangat pedas. Bahkan kritikannya itu lebih menjurus kepada ketidaksukaan pada Coach Sintayong. Ya, tadi seorang bapak tadi yang baju hitam, dia sampaikan bahwa di zaman STY itu kan kita bermain dengan formasi 3-4-3. Ya. Jadi jangan lupakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, ketika di tangan Kluivert yang awalnya saat berhadapan dengan Australia itu kan 4-3-3 atau 4-3-2-1 itu. Di situ kita dibantai. Kemudian saat menghadapi Bahrain kembali kepada setelan pabrik, kembali kepada taktikal yang biasa dipakai oleh Coach Sintayong. Di situ Towel tidak pernah kritik, ya, dia tidak protes. Ya, mungkin ya selama ini kita lihat karena ketegasan dari Coach Sintayong, dia tidak main-main soal pemilihan pemain, dia tidak main-main soal titip menitip pemain. Ini yang membuat Towel sangat gencar untuk bisa melengsarkan Coach Sintayong. Ya, dia selalu mengalibi bahwa Coach Sintayong ini mainnya selalu bertahan, tidak menyerang. Padahal dengan komposisi pemain yang ada seharusnya para pemain-pemain kita itu mampu untuk melakukan itu. Itu kan pernah dilakukan oleh STY, mencoba mendengarkan ocehan Anda saat melawan China, mencoba untuk melakukan main menyerang. Kita dikalahkan oleh China dan kembali dicoba oleh Patrick Kluivert. Ya, itu juga sama. Nah teman-teman, video saya berikut ada sebuah pernyataan yang menurut saya sangat konyol ya, dari seorang Justin ya. Teman-teman tentu tahu ya siapa sih Justin ini. Ya, ketika itu STMS ada, ya dia termasuk salah satu yang mendukung terkait dengan pemecatan dari Coach Sintayong. Dia sampaikan bahwa pergantian pelatih saat ini
Ya, pemecatan seorang Sintayong itu digantikan oleh 3 orang. Ya, ada Patrick Kluivert, kemudian ada Alex Pastoor, dan siapa satu lagi saya lupa namanya. Artinya di sini secara tidak langsung si Justin ini mengakui kehebatan Coach Sintayong. Bayangkan, satu Sintayong bisa menggantikan 3 orang. Ini kan luar biasa. Seperti apa, mari kita simak bersama-sama komentar dari si Justin ini ya. Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke? Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa, menang 50 poin, itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih yang nggak mau datang. Nggak dapat kredit. Kenapa harus pecat STY? Kluivert mau. Jadi Marcianovic bilang, Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erik, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Jadi jangan lihat Akui sendiri, Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastoor, dan Lansat. Karena Lansat. 3-3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop. Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul, karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dengar dari gue dapat info seperti itu. Pastoor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Denny Lansat. Denny Lansat bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia, yang bisa mungkin menyatukan. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Karena Erick juga bilang, Pastoor ini bukan sepenuhnya pilihan dari Kluivert. Tapi setelah mereka bicara, 3-3 setuju dengan proyek ini. Denny Lansat ini bisa ikut Pascal Jansen ke New York City. Karena sebelumnya dia asisten pelatih di Ferencváros, Hungaria. Pascal Jansen dibajak sama City, dia bisa ikut. Dia nggak mau. Usianya juga masih jauh di bawah Kluivert, lebih muda, berpengalaman, mantan pemain timnas, pemain bagus juga, di generasi yang bagus. Jadi ini yang menurut gue ya, sekali lagi mungkin gue salah. Menurut gue, oh ternyata ini yang diinginkan oleh Erick Thohir. 3 ini jadi satu untuk menggantikan satu pelatih. Karena sebelumnya kita nggak tahu peran asistennya STY apa. Nggak pernah terekspos. Ya kan? Tugas-tugasnya apa? Nggak pernah terekspos. Sekarang diekspos 3-3. Artinya